Nah, saya ngerjain. Hai Mas Nikmal. Aku juga belum sempat share tadi tuh, belum sempat saya share kemana-mana tadi kegiatan ini. Iya, saya juga paling cuma di post di Instagram sama di story WA. Ya, ini apa-apa. BTW nanti Mbak Nurjana ini ada ininya kita kuis-kuisnya kayak dulu. Tahu Mas, ini Mas Kalau Joni sebenarnya mau saya buat, cuman saya suka ada ya. waduh, teman-teman ini kayaknya banyak yang free-nya itu malam, takutnya kemalaman gitu. Tapi nanti ya ada beberapa website sih yang bisa dicoba nanti, yang ada hubungannya sama. Enggak lah, ini udah pas kok jam 8 malam. Nanti kalau kemalaman juga waktunya tidur apa segala macam kan. Terus aku tadi baru buka WA. Aku kan memang orangnya sableng ya. Buka grup crowdsource itu seminggu sekali kalau ingat. Sering kelupaan apa miss gitu. Cuma tadi tiba-tiba teringat apa nih, oh rupanya Mbak Desti posting acara, udah masuk lah, join langsung. Ada waktu ya join. Itu rencananya itu Mbak, apa namanya, mau buat acara sama teman-teman yang dari luar negeri, cuman kok kebanyakan mereka sudah gabung gitu. Kalau sudah gabung kan percuma gitu. Oh ya, aku juga ada event ini. Kebetulan kan aku gabung dengan komunitas, bukan hanya komunitas saja ya, tapi dia sudah kayak berbadan hukum juga sih ya. Lembaga Global Women Development. Jadi anggotanya ini banyak di berbagai negara. Jadi didirikannya itu di Amerika Serikat tahun lalu lagi, Maret tahun ini. Nah, jadi kan entah gimana aku dari Indonesia kan gitu. Terus ini memang khususnya untuk perempuan, jadi pemberdayaan kaum perempuan lah gitu di berbagai sektor. Nah, jadi aku tuh bingung kan, siapa bikin kegiatan apa, karena tanggal 15 Oktober itu diperingati sebagai Hari Perempuan Rural Women International Day. Terus aku bingung mau join nama siapa gitu. Jadi kebetulan pas di ini sekarang acara gini, gimana kalau kita bikin acara untuk tanggal 15 nanti? Kalau Mas Joni mau. Oh, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Sebagai supporter. Pemula-pemula seperti saya kan pasti butuh banyak pengalaman dari yang senior-senior, yang banyak pengalamannya. Jadi nanti biar mengembangkan komunitas juga. Nah, ya boleh, cuma nanti kita godok-godok lah format acaranya nanti seperti apa ya kan. Cuman memang nanti acaranya ini memang ditujukan untuk kaum perempuan, cuman nggak tertutup kemungkinan kaum laki-laki kan boleh ikut. Nah, seperti itu. Cuma ya gitu sih, cuma bagaimana kita kolaborasikan nanti acara crowdsource dengan Global Women Development-nya itu. Kita link-linkkan lah, kita matching-matchingkan. Mau sambungin ya. Iya, jadi kan gini, kebetulan yang dari Afrika, Nigeria, itu mereka sudah bikin format acaranya, kemudian sudah bikin posternya, terus chain personnya itu wakil chain personnya itu wakil direkturnya itu bilang gini, sepertinya ini bagus, jadi tolong nanti videonya dikirim ke saya dengan foto-fotonya, nanti akan kita publish di TV gitu, TV
di Finlandia katanya. Kegiatan rural. Nah, jadi aku mikir gini, "Ih, keren dong kalau dari Indonesia gitu kan." Nah, caranya kita itu walaupun bentuknya online, kita ini kan, cuman ngerti nggak mereka kalau kita bikin pakai bahasa Indonesia kan gitu. Aku mikir lagi gitu. Yang Jadi bisa kerja sama apakah harus sama kita buat teman-teman dalam yang bahasa jago Inggris bahasa atau Inggris. gimana? Sama. Aku jujur aja nggak jago. Siap. Kita mulai saja ya, udah 2 jam 8 lewat 6 menit ya. Saya buka dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Dengar ya? Dengar Ibu. Oke. Baiklah, halo, selamat malam sahabat semua. Apa kabar ya? Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Kita dapat mengikuti kegiatan ini, yaitu kita ingin mengenal lebih jauh lebih dalam apa sih Google Crowdsource itu. Selama ini kita taunya cuman apa ya, Google Maps atau macam-macamnya, Google Classroom dan lain-lain, tapi kebanyakan saya tanya juga jarang ada yang tahu mengenai Google Crowdsource. Oke, perkenalkan, saya co-host, nama saya Nurjana. Saya top kontributor Google Crowdsource Indonesia. Saya akan bersama dengan Mas Joni Ikaminarno, yaitu top kontributor Google Crowdsource. Beliau berasal dari Sidoarjo. Kemudian untuk lebih lengkapnya dan ingin ada yang lebih tahu tentang Google Crowdsource, mari persilakan kita Terima kasih Mbak kepada Nurjana. Mas Joni. Silakan Mas Joni. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya sudah menyempatkan hadir di malam hari ini ya. Jadi ini jam-jam malam ini biasanya jam-jam genting, jam-jam bersama keluarga. Nah, di sini kita akan menyampaikan sedikit tentang apa itu Google Crowdsource. Mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, nah ini tentang Google Crowdsource Bapak Ibu. Berbicara tentang aplikasi Google itu tentu banyak sekali ya. Kalau awal-awal dulu kita mengenal internet, mungkin kalau kita mendengar kata Google mungkin hanya mesin pencari saja ya, mesin pencari pintar. Dimana kalau misalkan kita ingin mencari sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita ingin cari keberadaannya, mungkin wujudnya, bentuknya, gambarnya, rupanya, atau suaranya, itu tinggal kita ketikkan saja, klik enter sudah muncul. Nah, kalau sampai saat ini Google itu perkembangannya sangat luar biasa. Tidak hanya Google tentang pencarian saja, mungkin ada, kalau Bapak Ibu mungkin sudah banyak sering mengenal ya, mungkin di HP-nya ketika memakai smartphone Android, mungkin sudah ada yang namanya Google Mail, ada Google Calendar, Play Store, mungkin ada Google Assistant, terus ada mungkin Google Classroom bagi Bapak Ibu guru. Nah, ini ada yang itu lagi, mungkin masih asing Bapak Ibu ya, namanya Google Crowdsource. Nah, kalau Google Crowdsource sendiri, itu sebenarnya adalah platform yang disediakan oleh Google ya. Platform ini itu yang bertujuan untuk meningkatkan layanan Google melalui input yang diisi oleh user. Usernya user dari Google sendiri. Contohnya misalnya kita. Jadi untuk meningkatkan layanan, misalnya begini, kalau di Google pencarian itu misalnya kita mengetik kertas gitu. Nah, itu tiba-tiba muncul ada gambar kertas, ada pengertian kertas. Nah, itu asalnya dari mana? Nah, itu kan biasanya kita belum terfikirkan sampai ke sana. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengenal di sini.
Nah, untuk cara kerjanya crowdsource sendiri itu nanti dalam aplikasi Google Crowdsource, sebenarnya tidak hanya aplikasi di Android saja ya. Kita juga misalkan kalau kita pakai iOS, untuk iOS sementara masih belum bisa diinstal karena hanya disediakan untuk platform Android saja. Kalau misalkan pengguna iOS ingin mencoba, bisa menggunakan melalui web. Nah, cara kerjanya sendiri yaitu nanti di platform itu atau di web itu ada pertanyaan singkat atau sederhana yang sesuai dengan bahasa atau komunitas Bapak Ibu. Kalau misalkan kita kan kebetulan ini di Indonesia, pasti kebanyakan nanti pasti menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jawaban dari Bapak Ibu itu nanti akan membantu meningkatkan kualitas layanan Google itu sendiri yang sudah dari dulu sampai sekarang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Seperti layanan Google Terjemahan atau Google Translate, terus ada Google Maps, itu ya, peta misalnya kalau kita tidak tahu ingin rekreasi atau healing-healing kemana, itu biasanya kita mengandalkan Google Maps. Dan yang pasti Google penelusuran atau Google pencarian ya. Nah, kalau Google itu sendiri, menurut saya sampai sekarang untuk yang penelusurannya atau search engine-nya itu nomor satu. Kenapa? Sebenarnya banyak banyak mesin pencari itu selain Google. Contohnya misalnya Yahoo, ada Eol, ada Ask, ada Bing. Nah, itu kalau kita bandingkan, kita mencari sesuatu katakanlah ingin mengetahui tentang kolam renang misalnya. Itu kalau kita ketikkan, kita mencari di Google kolam renang, itu hasilnya dibandingkan dengan mesin pencari-pencari yang lain, itu tidak seakurat seperti miliknya Google. Itu pernah saya coba. Jadi Bapak Ibu sendiri juga bisa mencoba nanti hasilnya pasti tidak seakurat miliknya Google. Kenapa? Karena kalau di Google itu ada aplikasi atau platform Google Core Search ini. Jadi aplikasi atau platform Google Core Search ini yang dapat meningkatkan kualitas pencariannya itu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti bagi Bapak Ibu yang belum mengunduh atau mendownload, bisa mendownload aplikasinya di Android atau membuka alamat web ini. Kemudian nanti setelah di-download, Bapak Ibu bisa memilih bahasanya. Kalau kita lebih familiar menggunakan bahasa Indonesia, ya menggunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian kalau untuk selanjutnya kita bisa memilih tugasnya. Nanti akan banyak di dalam itu tas-tas yang harus bisa kita selesaikan. Jadi nanti juga ada level-levelnya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini contoh macam-macam tugasnya. Kalau di Crowdsource itu sendiri, itu dirancang user interface-nya atau tampilannya itu seperti game. Baik itu versi Android maupun versi web. Tapi kalau saya lebih prefer ke versi Android-nya, karena nanti banyak pilihan untuk terutama di verifikasi label gambar. Nah, sehingga kalau tampilannya seperti game, itu pengguna itu kadang tidak sadar telah mengumpulkan ratusan bahkan ribuan poin dari berbagai macam pertanyaan sederhana yang tersedia. Nah, jadi itu nanti ada pilihan verifikasi label gambar, ada evaluasi sentimen, ada kamera smart, ada pengenalan tulis tangan. Kalau yang verifikasi label gambar itu nanti juga banyak pilihannya. Nanti ada kategori atau topik-topik yang ingin kita kita bantu dalam Google itu. Contoh misalkan misalnya kita memilih yang topik kucing. Nanti akan muncul banyak gambar-gambar itu yang menyerupai kucing. Entah itu anjing, entah itu serigala. Nah, tugasnya Bapak Ibu itu hanya mengklik apakah di gambar itu ada gambar kucingnya, ya atau tidak. Hanya sesederhana itu saja. Jadi dengan sederhana itu bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan dari Google pencarian. Kalau yang evaluasi sentimen, itu nanti akan ditampilkan seperti komentar-komentar dari suatu blog, dari suatu review-review dari suatu website. Itu nanti emosionalnya itu seperti apa melalui kalimat tadi. Contoh misalnya
wah overall barangnya ini bagus, harganya murah. Nah, itu kalau kita pilih nanti, kira-kira ekspresi wajahnya itu seperti apa dengan komentar seperti itu. Kalau komentarnya seperti itu, pasti nanti ada yang senyum, ada yang biasa saja, ada yang seperti kecewa gitu. Jadi nanti kita bisa pilih yang senyum gitu. Kalau yang kamera smart, itu nanti kita menggunakan kamera yang ada di Android kita, misalnya diarahkan ke gelas. Nah, nanti setelah diarahkan ke gelas, nanti akan muncul tulisan apakah di dalam gambar itu terdapat jus misalnya. Nah, kita tinggal memilih ya atau tidak gitu. Kalau pengenalan tulis tangan, ini nanti akan muncul gambar-gambar yang handwriting, jadi tulisan tangan seseorang. Jadi kita tinggal menuliskan dengan mengetikkan apa bacanya dari tulisan itu tadi. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor dengan mendownload platformnya sendiri. Selanjutnya, selain itu ada juga pengambilan gambar, ada fakta makanan dan kepercayaan dalam diagram. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu, bisa dieksplor nanti. Nah, kemudian keuntungannya apa atau benefitnya? Nah, Google Classroom sendiri itu diciptakan untuk membantu membuat produk Google menjadi lebih baik dalam memahami bahasa, budaya, dan wilayah di sekitar kita. Jawaban atau kontribusinya dari jutaan orang lain di seluruh dunia itu akan digunakan pada produknya Google itu berbasis machine learning atau mesin pencari agar machine learningnya dapat memberikan output yang lebih baik. Hal ini juga dapat berdampak pada artificial intelligence atau AI. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? KB mungkin ya, kecerdasan buatan. Nah, itu juga mulai dikembangkan oleh Google supaya Google menjadi lebih baik dalam memberikan layanan produk mereka. Kalau misalkan dalam suatu event-event tertentu itu biasanya kalau ada layanan baru atau fitur-fitur baru itu Google juga sering menyediakan swag ya, swag atau seperti bingkisan, seperti hadiah yang isinya tuh kadang ada yang pin, ada yang notebook, ada notebook itu maksudnya buku catatan bukan notebook laptop ya, kemudian kaos. Nah, kalau saya sendiri juga selain di Crowdsource juga pernah dapat yang dari Google Maps itu kaos kaki. Itu dalam level-level tertentu ketika ya pernah ya. Ada pin. Belum pernah. Jadi kaos kaki. Cuman ukurannya besar karena ukuran orang luar negeri. Kemudian nah, ini tampilannya. Saya belum pernah. Saya belum pernah. Tampilan di aplikasi Google Classroom-nya itu nanti ada terdiri dari beberapa level-level. Di mana level-level itu nanti setiap jenjang level tertentu akan mendapatkan penghargaan. Contohnya misalkan dari level 3 ini menuju ke level 4 itu mendapatkan badge level. Jadi ada badge-nya, ada semacam apa ya? Seperti penghargaan yang bisa kita raih gitu. Jadi memberikan kita jadi lebih semangat. Kemudian di level 7 menuju level 8 ini ada newsletter komunitas. Jadi nanti di komunitas Google Classroom itu akan ditampilkan user kita. Jadi muncul di sana. Itu menunjukkan kalau kita itu sudah berkembang untuk berkontribusi terhadap Google. Kemudian pada level 17 itu mendapatkan undangan secara eksklusif ke acara komunitas. Ini biasanya nanti Bapak Ibu akan dapat email kalau sudah mencapai level 17. Ini nanti akan ditawari untuk mengikuti Influencer Academy, di mana di program itu nanti Bapak Ibu akan dikenalkan berbagai macam teknologi. Selain itu Bapak Ibu juga mendapatkan komunitas baru, tidak hanya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti dibuatkan tim. Kalau saat ini itu ada 4 tim, ada blue team, ada red team, ada green team, juga ada yellow team. Jadi ada 4 tim itu, masing-masing tim itu campur dari berbagai negara.
Jadi kita kalau misalkan kita bahasa Inggrisnya kurang lancar, itu kesempatan kita untuk saling belajar memahami Ya. bahasa mereka. Nah, beruntungnya di Google Meet ini itu saya suka ada yang CC itu. Jadi di situ bisa bisa kita manfaatkan. Jadi secara langsung, secara real time ya. Kalau ada orang yang ngomong dalam bahasa Inggris itu langsung muncul teksnya. Meskipun teksnya juga tetap bahasa Inggris, tidak langsung translate ke bahasa Indonesia. Tapi secara tidak langsung itu sangat membantu kita memahami perlahan sedikit demi sedikit lah tentang bahasa Inggris. Gitu. Kemudian manfaatnya juga kalau kita banyak teman dari seluruh dunia, kita itu kalau misalkan ada apa-apa, contohnya musibah seperti kemarin di Kanjuruhan, itu nanti teman-teman itu langsung mengirimkan apa ya ucapan bela sungkawanya. Jadi mereka juga belajar bahasa Indonesia ternyata. Saya kaget kemarin mendapatkan ucapan juga dalam bahasa Indonesia. Kalau ini yang ada di gambar ini itu level saya sementara ini masih di level 24, masih kalah jauh dengan Bu Luciana dan Bu Nur tadi. Kalau nanti saya sudah di level 25 itu nanti ditampilkan di halaman Facebook Crowdsource. Nah, levelnya itu banyak sekali, sampai 50 bahkan lebih nanti ya. Kalau sudah sampai level 35 nanti bisa menerima e-sertifikat dengan predikat istimewa. Nah, ini saya ambil salah satu contoh yang tadi ya, verifikasi label gambar, itu contohnya yang ini. Nah, tugasnya itu kan banyak sekali di sini, jadi bisa kita pilih sesuka hati kita. Kita mau membantu Google itu dalam topik yang mana. Ini saya ambil contoh verifikasi label gambar. Nah, di sini nanti ada banyak kategori gambarnya. Nah, contohnya ini ada bus, ada kamar mandi, mendaki. Kalau yang selesai ini sudah diisi semua oleh seluruh komunitas, sehingga tidak ada lagi gambar-gambar yang perlu diverifikasi lagi. Nah, di aplikasi atau platform Google Cloud Search itu sendiri nanti tampilannya seperti ini. Misalkan saya memilih anjing. Mohon maaf ini bukan ngegas lah ya. Jadi anjing ini nanti setelah kita pilih itu ada muncul gambarnya. Kemudian ada pertanyaannya, apakah gambar ini berisi anjing? Setelah kita perhatikan ada gambar anjingnya atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya kita klik yang tidak. Kemudian lanjut, muncul gambar lagi, gambar yang lain lagi. Misalnya ini gambar selanjutnya, apakah gambar ini berisi anjing? Ternyata ini bukan anjing, ini adalah kucing. Berarti jawabannya tidak. Kalau misalkan Bapak atau Ibu ragu-ragu, bisa diklik lewati nanti. Jadi langsung ganti ke gambar yang lainnya atau gambar selanjutnya. Nah, ketika menjawab ini kita tidak bisa asal-asalan. Kenapa? Karena diperlukan ketelitian dalam menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kalau misalkan kita sudah sering mengakses ini, itu seperti hafal gitu. Saya paling suka itu yang verifikasi label gambar itu yang balon udara, itu gampang sekali. Sepintas tidak ada balon udara, sudah tidak gitu aja. Jadi cepat, jadi tidak terasa seperti kita main game, tanpa terasa poin-poin itu terus bertambah. Di sini juga kita harus bertanggung jawab ya, karena memberikan masukan yang tepat untuk kecerdasan mesin. Bukan berarti kita harus ngisinya itu asal-asalan, karena kalau salah itu tidak dapat poin ya. Karena kontribusi ini juga menentukan kecerdasan dari si Google itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Ini Bapak Ibu bisa mencoba alamat ini ya, teachablemachine.google.com, atau saya taruh di kolom chat. Barangkali Bapak Ibu ingin mencoba secara langsung.
Apakah bisa Enggak, diakses Bapak Ibu linknya? diklik teman-teman boleh. Bisa. Baik, saya coba share juga link itu tadi. Di sini nanti ada beberapa proyek. Kita pilih yang sederhana dulu, misalkan image atau gambar ya. Kemudian pilih yang standar. Webcamnya kita berikan izin akses. Nah, di sini saya ingin coba dari objek atau benda, misalkan HP. Nanti apakah bisa mendeteksi ini itu apa? Saya kasih nama. Kemudian saya ambil contoh air mineral. Ini saya tahan. Cukup. Setelah itu kita pilih yang train model. Ya, mohon ditunggu karena masih diproses. Semakin banyak model-model yang direkam tadi, itu semakin lama prosesnya. Tetapi lebih akurat ya, lebih akurat. Nah, ini kita bisa coba. Bisa kita coba di sini untuk membuktikan apakah bisa mendeteksi model yang kita rekam tadi. Contohnya ini. Oh, belum saya kasih nama ya ini tadi ya. Ini misalnya air mineral. Nah, yang kelas 2 ini air mineral ya. Misalnya saya taruh di depan kamera, tapi ternyata bisa mendeteksi, oh ini ternyata handphone, jadi 100% di sini. Kalau misalkan saya ubah ganti ke air mineral, ganti air mineral yang 100%. Jadi bisa mendeteksi apa yang sudah kita rekam tadi. Kurang lebih kerjanya atau kinerjanya Google Source itu seperti itu. Nah, kalau misalkan benda yang lain ya tidak bisa. Ya, bingung. Ini karena tidak terekam yang tadi. Jadi karena yang di training tadi hanya handphone dan air mineral, jadi hanya dua objek ini saja yang bisa dikenali. Ya, gimana Bapak Ibu tadi? Apakah sudah berhasil mencoba? Sudah ya, berhasil ya Ibu ini ya. Atau mungkin coba bisa share screen? Bisa share screen Bu Eni? Boleh. Betul.
Monggo silakan. Iya, nah, betul, betul. Jadi bisa juga dihubungkan. Mm, ini tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu. Mungkin Ibu Lia Rizkia. Di crowdsourcing itu sangat berguna ya. Oh, iya. Kalau di iOS sementara ini kayaknya masih belum ada karena Google Cloud Source sendiri itu kan pengembangnya dari Google ya. Kalau Google kan kebetulan dari Android juga, produknya Android. Nah, kalau misalkan eh, Mas Arif atau Pak Arif ini ingin mencoba, bisa menggunakan alamat web ini. Jadi bisa menggunakan akun Google, tinggal login saja nanti. Jadi melalui web, bukan melalui Yes, aplikasi atau platform yang ada di iya, Android atau di menerangkan smartphone. sesuatu. Oh, segera ya? Ya, segera launching. Alhamdulillah. Ya, iya betul. Kalau tidak yang di aplikasi iOS-nya Mungkin itu coba bagaimana? yang lain ini kalau misalnya tidak ada pertanyaan, selain yang Teachable Machine tadi, Google juga ada produknya AI yang sedang dikembangkan atau masih dalam tahap eksperimen ya. Misalnya eh, ini kalau misalkan kita kebetulan kayaknya ini banyak yang dari Bapak Ibu guru backgroundnya ini. Kalau kita ingin menggambar sesuatu dan gambaran kita itu kebetulan misalnya jelek, itu bisa minta bantuan. Ini saya kirim linknya di kolom chat di www.autodraw.com. Nah, di situ nanti meskipun kita tidak bisa menggambar, itu nanti bisa muncul secara otomatis apa yang Lebih ingin kita gampang gambar. ya, lebih Mungkin saya praktekkan ya, biar bisa tahu langsung, atau mungkin Bapak Ibu juga langsung diklik di alamat web itu bisa. Nah, bisa pilih start draw, kemudian kita gambar, misalnya saya ingin gambar rumah misalnya. Yang gampang ini biasanya rumah segitiga dulu, gini kan ya. Segitiga. Nah, ini mohon maaf nih ya, gambaran saya masih belepotan. Nah, di auto draw ini kita bisa milih di atas ini. Do you mean, mungkin maksud Anda gambarnya itu ingin menggambar rumah. Nah, bisa kita klik aja. Oh ya, langsung bagus sendiri secara otomatis. Mungkin ingin ditambahkan pohon. Gambaran kita kalau secara nyata gini, pohonnya pasti biasanya gini ya. Nah, nanti muncul secara otomatis di atas. Mungkin maksudnya pohon yang kayak gini. Nah, bisa langsung otomatis gambarnya bagus ya. Jadi kalau di depan siswa atau murid-murid kita, kita tidak canggung lagi. Ya, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin masih nyoba-nyoba ya. Ya.
betul. Hmm. Betul banget. Kalau gambar ngelek ya banyak yang suka gambar ini. Nah, banyak yang suka gambar. Saya ada satu lagi nih yang dari Google juga ini. Ini kayaknya lebih seru. Ini seperti kuis. Yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal ini ya. Saya kirim di kolom chat ya. Ada quick draw. Quick draw di kolom chat. Nah, di situ seperti kuis. Jadi Google memberikan kita tantangan. Coba gambar misalkan mesin cuci dalam waktu kurang dari Wah, 20 itu detik. keren banget ya. Nah, Saya malah itu baru sebagai tahu nih tantangan. ada Jadi ini bisa aplikasi auto mengisi draw. Jadi buat ketika kita misalnya ada bosan murid dengan saya pengen saya tugas-tugas ajarin keseharian gambar kita gitu gitu kan, ya. atau saya juga ingin membuat apa pelajaran menggambar untuk siswa, mungkin pasti bisa, pasti lebih keren gitu, pasti muridnya pada seneng. Pada suka. Iya, ada suaranya. Jadi seperti tantangan pada kita itu. Dan apa mudah ya, cukup mudah mengaplikasikannya gitu ya. Iya. Nah, kalau kayak gitu kayaknya gambarnya tidak dideteksi oleh Google. Tidak tahu maksudnya gambar apa. Google. I see triangle. Or cloud. Or nail. Or hula hoop. Sorry, I couldn't guess it. Ada suara. Ya, benar. Seru. Apa namanya belajar ya, Mas Arif. Sorry, I couldn't guess it. Tugas maksudnya yang di crowdsource sendiri. Kalau yang tapal-tapalan. tolong Devin, Mas. Kalau yang paling menantang itu ini handwriting itu, yang tulisan tangan. Itu kadang tulisannya itu tidak jelas. Jadi ada beberapa gambar tulisan tangan itu kan, itu ada yang kalau yang mudah kita baca itu enak, cepat kita jawabnya kan tinggal ngetik gitu aja. Tapi kalau yang lama itu kadang tanya ke sebelah, ini apa bacanya gitu kan. Itu menurut saya lebih menantang. Cuman kadang butuh waktu mau biasanya. apa? Kalau ingin Mau cepat tanya lagi meraih nih, poin, kira-kira menurut saya lebih ke yang apa Mas verifikasi Joni yang gambar. tugas yang Gambar. paling menantang dan yang paling difavorit apa nih kira-kira? Teman-teman pada mau tahu. Iya, betul. Yang di Cloudsource ya, mungkin ada yang paling challenging. Ini gimana nih, harus di kan ada semakin tinggi capaian gitu semakin menantang gitu. Aduh, seru nih, mau nambah lagi gitu. Iya. Nambah poin lagi nih, seru. Kira-kira apa ya paling challenging gitu? Iya. Yang ekspresi wajah. Iya. Slide. Iya, betul. Iya. Iya.
Iya, memang. Kadang tuh apa huruf huruf J kayak seperti ini apa gitu kan, kita kadang salah E-nya, kok huruf J seperti I atau I seperti huruf E gitu. Kadang suka ngeblur gitu tulisannya. Jadi macam-macam tulisan beda-beda. Dan itu sebenarnya tuh paling saya suka itu karena saya kan hobinya nulis. Jadi saya wah ini favorit saya nih langsung buat ninggin level juga lumayan sih. Senang juga hobi. Paling sama ini yang apa sentimen itu kan udah emoticon tuh misalnya kalimatnya tadi yang Mas Joni bilang apa bagus gitu tandanya smile terus misalnya biasa-biasa datar biasa flat terus kalau misalnya kalimatnya mengecewakan berarti pasang wajah emoticon apa set-set gitu jadi cukup lucu-lucu juga gitu seru bermain dengan itu jadi teman-teman juga jangan ragu-ragu kalau misalnya mau ikutan gitu ya jadi baik. Ya, Mister. Google Corsa tuh sangat keren sekali. Saya juga tadi iseng-iseng aja ikut temen kan, lama-lama seru juga gitu lama-lama bisa bicara di forum ini kan, istilahnya bisa kenal teman-teman baru tuh sangat ini banget ya, apa sih challenging sangat. Apalagi kalau kita punya teman baru friendly, kita bisa belajar dalam komunitas seperti itu. Buat teman-teman juga saya pokoknya keren banget deh. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini ada Pak Mas Hudi. Pak mau tanya apa? Silakan Pak. Mas Hudi. Mohon maaf, saya baru bisa ngikuti pertengahan tadi. Dan ini saya masih masalah kamera saya nggak bisa ini. Mohon maaf. Untuk Mr. Johnny, bisa Mr. Johnny apa nggih? Suara saya jelas, Mr. Oke. Ini kalau saya pribadi sih sebagai seorang guru bisa diterapkan lebih banyak ke siswa bagaimana gitu. Kita bisa kasih link ke siswa agar kayak tadi ada yang tadi gambar itu kan siswa itu lebih semangat lagi gitu loh. Nah kemarin itu saya coba kayak kuis jenis itu bagi link itu juga bagus gitu. Dan ini tadi kalau saya pribadi kalau boleh saya sarankan apa tidak di berarti bagus gitu loh. Dan ini kenapa kemarin itu sekarang ini saya ikuti melatih banyak interaksi. Apalagi kalau diinformasikan dengan kegiatan ini itu buat luar biasa atau disampaikan ke dinas Sidoarjo bisa disampaikan berupa pelatihan atau apa gitu. Dan saya mau tanya sih lebih banyaknya ke siswa itu dengan cara yang seperti apa gitu loh. Kita ngasih link ke siswa kah atau apa biar nanti kan bukan cuma hanya guru saja gitu loh. Jadi agar untuk ke siswa juga ada. Ampunan kalau ribet ini. Macam kuisis gitu ya. Kuisis kan kemarin saya juga baru pakai kuis itu ternyata padahal sharing aja nggih. Padahal pertanyaannya itu sama seperti yang saya print out atau apa gitu. Anak-anak itu lebih nggak suka di print out. Lalu saya ubah ke menjadi kuis itu bisa. Loh, kenapa kok seneng gitu loh? Padahal pertanyaan itu sama gitu loh. Jadi anak-anak nggak terasa kalau mereka itu juga menjawab. Saya itu akhirnya ya sekarang saya ubah dikit-dikit, tidak selalu di print out atau apa. Dan tentunya lagi memang jaringan sih saya mengajar di wilayah yang tidak semuanya siswa juga punya. Dan itu memang juga harus memberi wawasan ke orang tua lagi
Kalau Kalau dulu kita pandemi dihubungkan bisa, dengan sekarang nggak pelajaran pandemi. yang ada di siswa kita, Nah, itu kita mikir bisa juga, pilah otomatis kan kita usaha materi. juga pasti Contohnya, bisa gitu loh. misalnya Waktu pandemi ada dulu kita semua juga bisa jenis untuk daun. online. Nah, Daun ada sekarang yang sudah daun mulai jari, bangkit, ada kenapa kok yang nggak bisa daun lagi gitu? melengkung, Itu saja ada sih Mr. yang Zoni, saya daun cuma mau menyampaikan, apa ya? menekankan mana yang lebih banyak untuk ke siswanya gitu Nah, aja. itu Kalau saya ketika pribadi kita seperti itu. dekatkan Terima di kasih, kamera, itu aja kan dari bisa kita saya. rekam. Oh, yang menjari diambil sampel dulu, diputar-putar. Kemudian ganti yang daun jenis yang lain, mungkin yang apa namanya, yang sejajar, contohnya daun jagung misalnya. Kemudian didekatkan. Nah, itu nanti anak-anak juga bisa tertarik. Oh, yang daun yang saya bawa ini kira-kira masuk daun yang apa ya? Jadi tinggal seperti di scan gitu aja. Nanti kan prosentasenya lebih mengarah kemana gitu. Jadi secara tidak langsung tanpa kita menjelaskan, setelah kita program tadi, anak-anak jadi langsung tahu. Oh, ternyata daun yang kamu bawa itu jenis daun yang menjadi. Itu salah satu contohnya, Mr. Rudi. Terus kalau misalkan yang AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang lain, misalkan Jarum. yang menggambar tadi, itu juga bisa sebenarnya di-share. Atau kalau untuk yang sharing seperti miliknya Google yang Jamboard, itu saya belum pernah nyoba ya, yang auto draw itu. Maksud saya, auto draw itu memiliki fitur yang bisa di-sharing, bisa menggambar sama-sama dengan siswa kita. Itu bisa atau tidak, saya belum mencoba ke sana. Kurang lebih kayak gitu, Mr. Rudi. Dua. Mohon izin saya langsung jawab ya, Bu. Gitu. Bisa, Bu. Jadi bisa saya share ya. Mohon izin saya share. Saya lebih jelas. Yang teachable imagine tadi. Nah, di sini bisa kita tambahkan. Sudah keluar ya? Bertanya. Silakan. Oh, proses. Yang belum bertanya ini ya, Bu Eni ya. Nah, Bu Eni Yuliati Ningsih, silakan. jadi kita Iya, tambahkan Bu. objek yang lain. Terima kasih waktunya Sampling yang lain. dan Yes. kesempatannya. Ini yang mau saya tanyakan menanggapi Kesempatan dari yang untuk dijelaskan Pak objek-objek Joni yang lebih tadi yang berdua. terkait AI tadi. Yang dicontohkan tadi kan dari yang sudah kita coba bersama-sama tadi itu bisa dua jenis ya. Dua apa ya namanya Pak ya? Itu terus kan tadi Pak Joni menjelaskan kita contohkan dengan menggunakan untuk pembelajaran aplikasinya bisa dengan menggunakan macam-macam daun. Itu kan lebih dari Bapak Ibu yang dua. lain ingin bertanya? Untuk di aplikasinya yang AI tadi apa bisa lebih dari dua, Pak? Silakan Bapak. Iya, monggo, Pak. Ya, Mister. Nggih, monggo. Kalau manusia bisa bahkan kalau ini kan yang saya pilih contohkan tadi kan itu kebetulan gambar ya, semacam sedang foto yang proses mirip gitu kan. Loading. Tadi sebelum saya memilih untuk yang image ini, di sebelahnya tadi ada yang sound, jadi bisa mengenali suara. Sebelahnya lagi ada juga yang motion itu Iya, pergerakan kita. Bahkan tidak hanya wajah, ya tidak hanya orang. Jadi pergerakan, misalnya pergerakan Baik, Pak, senam, makasih misalnya infonya. kalau berdiri itu gimana, kakinya lompat gitu gimana gitu, bisa dieksplor nanti Mister Rudi.
di teachable imagine tadi. Ya, sama-sama Mr. Rudi. Semangat. Iya nih, Mohon maaf silakan. ini. Joni, Silakan. tadi itu saja atau untuk manusia juga bisa Pak gitu? Gitu loh. Untuk mendetek orang gitu. Ya, terima kasih Ben. Kalau yang auto draw ini kalau saya perhatikan sepintas kayaknya belum bisa di share ya, belum bisa di share, maksudnya belum bisa gambar secara kolaborasi. Beda dengan Jamboard ya. Cuman kalau di Jamboard kan tidak bisa auto, kita gambar ya seadanya. Kalau jelek ya jadinya tetap jelek gitu. Tapi kalau yang di auto draw kan kita gambar jelek, Oh nanti gitu. ada Oke. pilihan-pilihan di atas, kita lebih condong pilihan yang mana gambarnya itu yang udah Terima kasih tapi Joni. kekurangannya itu tadi, jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang auto draw tidak bisa kolaborasi, tapi bisa otomatis gambar yang bagus. Tapi kalau yang di Jamboard itu Ini bisa lagi. kolaborasi, Izin bertanya gambarnya kembali. apa Ini terkait yang aplikasi Auto Draw. Tadi Pak Joni menjelaskan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran bersama-sama dengan anak-anak. Mungkin bisa diberikan gambaran lebih jelasnya seperti apa, Pak? Bagaimana caranya maksudnya? Ini dikasih api. di sini ya. Di sini bentar. Karang. Oh gitu Pak ya. Bentar ya, di sini. Oke baik Pak. Terima kasih infonya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, Saya juga silakan. dari komunitas crowdsource itu sendiri juga dapat banyak teman, jadi bisa saling sharing, tidak hanya dari satu negara saja, dari negara-negara lain. Bahkan saya juga masih banyak belajar dengan Mbak Desti ini juga, saling sharing Inggrisnya juga supaya bisa kayak teman-teman yang lain bisa bisa presentasi di depan banyak orang luar negeri gitu kan. Itu menurut saya sangat menantang. Itu sangat mudah, sangat menyenangkan dan sangat challenge. Rasa mau lagi jadi bikin penasaran seperti itu ya. Kita bisa menambah teman, menambah ilmu juga, menambah pengetahuan mengenai machine learning, mengenai artificial intelligence seperti itu. Iya. Iya. Keren. Mungkin Bu Ike atau Bu Lia atau Mbak Ari
Kalau siapa mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Ini ada yang apa ahlinya, pakarnya ini Google Cloud Search. Juga. Ya, betul. Memang Iya, betul, saya setuju, Bu. Jadi kalau zaman sekarang kayaknya kalau misalkan anak-anak itu dilarang bawa aplikasi HP ke online sekolah, itu seperti menurut saya itu puisi, suatu kemunduran ya. Kenapa? Karena tidak bisa dihindari. Meskipun di sekolah anak-anak tidak boleh bawa HP, tapi kalau di rumah tetap mainan HP ya, sama apa saja. dia Mending apa di ya, sekolah tidak apa-apa bawa HP dengan tanggung jawab sendiri. Kalau misalkan ada kehilangan, itu sudah menjadi tanggung jawabnya masing-masing. katanya Asalkan Bu lagi Bu kita nambah lagi Bu bantu, kita fasilitasi mereka, kita ajak, kita arahkan bisa sampai dari HP itu kenapa jangan sekaligus untuk hanya mainan saja, buang-buang waktu untuk mainan saja, jangan. Tapi kita arahkan untuk ke arah pendidikan, kan bisa yang kayak tadi kayak puisis gitu. Jadi bisa sambil bermain sambil belajar. Gitu. Di anak-anak juga lebih senang, asik lebih bisnis tertarik, apa word tidak monoton di depan lebih papan tulis. Kemudian nanti mengeluarkan istirahat mainan HP. Jadi kita arahkan itu lebih baik. Hmm. Ya, iya betul. Kalau anak-anak cenderung sekarang itu kan cenderung suka mainan itu ya TikTok itu ya mungkin ya di sambil joget-joget. Nah itu juga bisa kita arahkan ke pembelajaran. Mungkin bisa kita ajak untuk membuat rangkuman itu. Jadi keluar muncul teks di atas bubble text gitu. Jadi diarahkan ke hal positif daripada daripada kita larang tapi mereka sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi justru rasa penasaran mereka lebih tinggi nanti akhirnya. istilahnya memang ya kita bagus untuk anak ya. Ya, betul. Betul. Hmm. Kalau istilah
pakai bahasa-bahasa. Ya, kalau di sekolah saya izin dulu kepada kepala sekolah. Boleh dengan catatan tanggung jawab masing-masing. Seandainya ada kehilangan, kerusakan, itu kembali ke anaknya sendiri atau ke orang tuanya. Jadi sekolah, betul, betul, betul. Iya, Jadi betul. atau gitu sama sekali. Udah zamannya tapi saya tuh merasa banget. Betul. Kajian dulu. Kemarin itu kan saya tuh gitu. Lakukan bersama-sama kan lebih. Nah, tapi kan sekali lagi betul tadi larang terus. Sudah sekarang kelas 6, saya malah nggak ngasih PR sama sekali. Ya, Ya, Bapak ini ingin memang nggak sama sekali. Memang saya juga kepingin kita harus tahu seperti suruh anak-anak itu membawa HP. betul. Karena itu suka main TikTok, Ya, Bapak. betul. Nyuruh siswa untuk membawa HP itu. Kita kalau nggak Semua gitu memang yang
kalau niatan saya belum ada ke sana, Mister. Jujur belum ada ke sana. Cuman, ya belum. Cuman eh, saya ingin mencari sesuatu yang lebih dari apa yang sudah saya ketahui saat ini tentang Juga AI itu gurunya tadi. daripada Jadi siswanya. kalau misalkan Jadi itu aja sih. lebih Aku suka dieksplor ini lagi tadi. supaya Ya, Wah, berbagi. kayaknya curhat nih Pak Masudi ya. sama-sama Mister Rudi. Saran yang bagus sebenarnya ya. Perlu dipertimbangkan Mister. Ya, saya juga sepakat sama Mbak Desti ya. Jadi apa namanya memang kita harus kalau tidak bisa harus sama canggih dengan siswanya tidak. Kalau bisa kita selangkah bila Nah, perlu silakan 2 atau Bu. 3, Belum. 5 langkah di depan siswa. Jadi jangan sampai ketinggalan. Betul supaya tidak diakali kata Mister Rudi tadi. Kita harus lebih pintar. Tapi ini tadi sudah luar biasa. Kalau saya pribadi Ya, sih Mbak Desti ya layak mau untuk ngisi mic-nya. untuk siswa. Itu sudah kalau saya pribadi seperti itu. Itu aja. Oke. Iya, setuju. Ternyata banyak yang tertarik ya untuk diterapkan untuk pembelajaran di kelas bersama siswa ya. Oh, udah masuk. Selamat datang. Siapa ini? Oh, Desti juga. Mic-nya error di laptop. Oh, iya. Izin menambahkan dikit ya soal Silakan, Desti. yang tadi ke dinas. Sebentar. Ya, biar enak saya ngomongnya. Ya, jadi memang kalau untuk dari pihak Google untuk bekerja sama dengan government, bahasa kami di Google government itu memang agak sulit gitu karena memang untuk Google Crossroad-nya sendiri itu yang terutama yang di Indonesia itu kita belum punya perwakilannya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu perwakilan terdekatnya itu kantornya di Singapura karena kita maksudnya Southeast Asia region dan sama sekali tidak ada orang di Indonesia. Jadi untuk bekerja sama langsung dari pihak Crossroad-nya ke dinas-dinas untuk memperkenalkan produk Google dan sebagainya itu belum ada. Karena sekarang jembatannya itu dari pihak Google ke pihak pemerintah baru dari segi teknologi kayak Google for Education itu yang ada sertifikatnya sama dari segi pelajaran coding untuk jadi programmer untuk mahasiswa kuliah itu sudah bekerja sama
dengan Dinas Pendidikan. Tapi kalau untuk seperti Google Crowdsource atau memperkenalkan games-games yang dimiliki oleh Google untuk dipakai pembelajaran, itu belum ada jembatannya ke sana karena memang untuk sampai saat ini belum ada Ya. perwakilannya dari Indonesia di kantor Indonesia Google Indonesia seperti itu. Jadi memang masih diusahakan. Tapi kemarin sih saya baru sempat memberikan presentasi di depan dinas Kementerian Dalam Negeri. Jadi dikit-dikit lah masuknya gitu. Mungkin harus dari kementerian yang mana dulu hingga akhirnya nanti ujungnya mudah-mudahan bisa sampai ke Dinas Pendidikan. Lalu untuk yang games, semua games yang tadi di-share sama Mas Joni, silakan untuk digunakan di sekolah atau sebagainya. Tetapi kalau untuk Google Crowdsource-nya, mohon maaf, kita ada pembatasan umur. Jadi untuk bergabung di komunitas Google Crowdsource dan menggunakan aplikasi Google Crowdsource itu minimal 18 tahun. Karena menurut pihak Google 18 tahun itu dianggap sudah dewasa. Makanya kami tidak mengizinkan yang di bawah 18 tahun. Kenapa? Karena salah satu tugasnya kan verifikasi image ya. Ya, takutnya dikhawatirkannya itu kan data yang masuk itu kan semua data umum dari seluruh dunia. Foto apapun bisa masuk seperti itu. Takutnya ada gambar-gambar atau pose-pose yang tidak sesuai, yang ibaratnya 18 tahun ke atas lah gitu. Muncul itu jangan sampai terlihat oleh anak di bawah umur. Jadi biasanya kalau dari pihak kami sebagai kontributor itu menemukan foto itu langsung kita laporkan, kita flag. Jadi ada tiga, ada tanda Dan flag Mbak itu kita Desta ini laporkan kebetulan bahwa ada ini Pak foto Arif bermasalah, juga harap Google diturunkan Master dari Trainer dunia Google online. Master. Nanti sama pihak Google, foto itu tidak akan muncul lagi di Google Search gitu. Karena kan produknya Google Search. Jadi kalaupun muncul, entahlah kalau di produk yang lain seperti itu. Paling pengamanannya hanya itu sih. Tapi memang kalau untuk bekerja sama mudah-mudahan sih setelah nanti ada community manager Google insya Education. Allah tahun depan untuk Indonesia, nanti mungkin kita bisa bekerja sama secara resmi dengan government bahasanya di Google seperti itu. Itu aja sih sedikit mau menambahkan. Oh ya, kalau mau ada pertanyaan silakan. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan kembali. Ternyata responnya sangat sangat bagus ya, terutama oleh teman-teman yang ingin menerapkan dalam pembelajaran di kelas bersama siswanya. Wah, keren. Fasilitator apa Pak Arif kalau boleh saya tahu? Oh, Google Education ya Pak? Ya. Google Education, ya sertifikat Google Education, ya. Ada memang seperti itu, tapi memang untuk Google Education khusus untuk pengajar. Jadi kalau bukan pengajar tidak bisa mengikuti sertifikatnya. Kalau saya, alhamdulillah fasilitatornya untuk I'm Remarkable, jadi lumayan lah. I'm Remarkable itu inisiasi untuk pengembangan diri. Jadi kita kayak ngasih seminar-seminar gratis untuk mengembangkan diri supaya lebih pede, kurang lebih seperti itu. Itu kalau yang I'm Remarkable. Google emang banyak sih program-program seperti itu. Terus ada lagi Garasi Digital, itu untuk wirausaha. Itu kayak ada kursus-kursus gratis dari Google untuk wirausaha. Jadi kayak Google My Business, gimana cara bikin konten, gimana cara jualan, gimana cara marketing untuk bisnis seperti itu. Itu dari Garasi Digital, itu rekanannya Google. Sebenarnya untuk Google Crowdsource juga kita ada program, tapi khusus untuk kampus. Namanya Crowdsource Learning Community. Jadi kalau misalnya gabung bentuk komunitas di dalam kampus, itu nanti diberikan kursus-kursus gratis bersertifikat Google dari pihak Google. Jadi kalau misalnya sampai level Crowdsource-nya sampai level 17 misalnya, itu dia nanti ada 6 kursus yang disediakan. Mahasiswa boleh memilih 3
salah satunya tuh ada tentang digital marketing, itu yang memberikan kursusnya orang Google-nya langsung, sama kursus YouTuber kayak bagaimana memonetisasi dari YouTube ya gitu, bagaimana caranya mendapatkan uang dari YouTube, itu yang ngajarin orang YouTube-nya langsung seperti itu. Memang Menarik. iya, cuman memang itu hanya untuk pihak kampus. Jadi kalau bikin komunitas di kampus. Jadi memang sekarang ini beberapa influencer di dunia itu sedang berlomba-lomba memperkenalkan ke kampus biar kampus-kampus mendapatkan benefit lah dari pihak Google gitu. Jadi kayak dapat ilmu dan dapat sertifikatnya. Karena nanti sertifikatnya itu kan akan sangat berguna untuk dunia kerja ya gitu. Dan saya alhamdulillah mau sharing sedikit, kebenaran kan saya cukup aktif gitu di komunitas globalnya Google Closet. Memang saya melihat ada perbedaan sih dari orang-orang di luar dengan kita, seperti yang di India itu kebanyakan mereka cita-citanya tuh dari kecil, kamu mau jadi apa? Saya mau kerja di Google gitu. Kok beda ya? Kalau di kita rata-rata mau jadi TikToker, mau jadi YouTuber gitu kan. Kalau di anak-anak SD gitu ditanya mau jadi apa? TikToker, mau jadi YouTuber gitu bikin konten. Kalau di India, di Bangladesh, Asia Pasifik sana rata-rata kalau ditanya mau jadi apa? Saya mau jadi karyawan Google. Jadi lebih hebat lagi gitu, ibaratnya seperti itu gitu. Jadi makanya mereka itu untuk teknologi lebih cepat mereka untuk ininya. Dan memang saya mengenal salah satu partner saya itu baru lulus SMA, kebenaran itu core timnya Influencer Academy. Evan itu baru lulus SMA, Mas Jody. Masih muda sekali. Iya, dia masih baru 20 tahun karena kemarin selama COVID di Bangladesh itu terus terang saya baru tahu kalau Bangladesh itu ternyata jauh lebih kurang maju ya negaranya dibandingkan kita. Dia internet susah, jadi selama pandemik itu 2 tahun sekolahnya tutup. Jadi dia waktu itu kelas 3 SMA, kelas 3 SMA untuk 3 tahun. Kasihan gitu karena tidak bisa belajar online di sana. Tapi memang saya melihat anak-anaknya tuh beda dengan di kita, karena saya waktu itu sempat miris tahun lalu mendengar saya tinggal di Bogor kebenaran, tahun lalu saya mendengar begitu mulai ada beberapa yang masuk tuh hibrid kan, yang SMA di sini malah tawuran, bacokan anak SMA tuh ya. Terus saya langsung mikir, ya ampun, SMA di kita sama SMA di luar kok beda. Mereka tuh ingin majunya tuh terlihat gitu. Sampai dia tuh ikut banyak kompetisi coding karena dia pengen kerjanya di Google juga. Dia ikut banyak kompetisi coding, banyak dapat hadiah dari berbagai luar negeri gitu. Sampai kemarin dapat penghargaan bikin games dari Facebook, Meta Facebook gitu. Ya, usahanya tuh luar biasa gitu, untuk majunya tuh benar-benar terlihat gitu. Berbeda sekali dengan di kita yang hanya ingin jadi TikTokers dan Facebookan gitu, YouTubers ya gitu. Itu sih yang sangat disayangkan. Pengennya sih kalau bisa titip pesan aja untuk Bapak Ibu guru di sini, rata-rata Bapak dan Ibu guru ya, coba diceritakanlah kepada anak-anak supaya lebih maju gitu. Kali ada yang mau jadi kayak yang senang main games, gak kepikiran tuh pengen bikin game suatu hari nanti jadi orang kaya gitu. Yang gamesnya dimainkan semua orang gitu kan. Siapa tahu gitu dia sedang main game apa, kita kedepannya dia bikin game serupa yang lebih canggih gitu. Itu kan bikin memajukan negara juga kan. Produktif ya. Berharapnya sih seperti itu, semoga ya dengan diperkenalkannya banyak teknologi itu mereka terinspirasi untuk mendalami dan bekerja di dunia itu, karena memang penghasilannya agak lumayan untuk teknologi. Itu aja sih paling. Sekali lagi, oh ya saya juga mau menambahkan selamat buat Mas Joni sama Mbak Nurjana, keren. Fotonya keren. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Desti. Aku gak nyangka Mbak Nurjana bisa juga. Udah adakan nih. Udah influencer banget pokoknya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya telah hadir dan semoga bisa bergabung dengan komunitasnya Google Closet bersama Mas Joni gitu, dan ikut berkontribusi lah untuk membantu mengembangkan Google Translate dan lainnya, produk Google lainnya supaya lebih berguna lagi untuk masa depan. Nah, anak cucu kita lah seperti itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Iya benar-benar. Mungkin bisa di on kameranya. Oh iya.
Ada yang sudah, ada yang belum. Yang bisa dan pede saja boleh. Oh ya, siap. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya. Kalau mungkin masih ada kekurangan, mohon dimaklumi. Boleh di-share linknya, referralnya Mas Joni di chat box. Barangkali ada yang langsung download. Oh, pas sudah download semua ini di sini. Nanti kalau yang levelnya sudah 25 kabar souvenir, karena kebenaran gudang souvenir untuk Indonesia di rumah saya. Wah, apa seru nih. Ya, dititipkan oleh program manajer. Saya kira sudah cukup ya. Cukup. Ada yang tanyakan lagi? Silakan di-download. Ya betul. Bagaimana Mas Joni, apakah ada yang sampaikan kembali? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa ya tadi linknya di download ya, di add ya, agar terkoneksi. Alhamdulillah bisa saya tutup ya. Alhamdulillah pada acara pada malam hari ini depannya bermunculan ya influencer baru dari Google Courses Indonesia. Jadi kita bisa mengharumkan nama Indonesia benar-benar ya teman-teman. Nama kita tuh ada di peringkat atas di leaderboard itu sangat mengharumkan dan membanggakan. Mas Joni, Mbak Desti, juga semua teman-teman, Bapak Ibu sudah berkenan hadir di acara kami mengenal lebih jauh Google Courses. Mudah-mudahan depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Malam, semangat semuanya, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desti, Mas Joni, semuanya. Terima kasih semua. Tunggu event selanjutnya. Ya, mohon izin Terima kasih ya. semuanya. Terima kasih Pak. Betul. Wah, alhamdulillah. Dadakan. Masya Allah. Ya Allah, aku senang banget. Nggak nyangka nih bisa
Padahal baru tadi siang ya saya ditawarin mau nggak jadi, ya saya bilang iya jadi juga ya. Nggak menyangka banget. Ya emang bener. Jadi pengen ini lagi nih, kolaborasi lagi. Kan kalau itu kan ada kolaborasi. Ya rasanya seneng banget. Bangga, surprise gitu. Senang. Ternyata nggak susah kamu ya, nggak susah. Ngadain acara lagi nih Mas Joni nih, kolaborasi lagi. Teman-teman juga. Iya. Ntar lama-lama juga kecanduan. Iya. Biasa. Gimana Desti? Udah cap cip udah cas cus. Iya, semoga nanti bisa inilah saya buka peluang-peluang buat berbicara di mana-mana, karena memang sebenarnya tujuan dibalik Influencer Academy ini. Jadi saya sharing di sini, ada Mas Nikmal juga bisa mendengarkan. Ya, jadi sebenarnya misi saya waktu awal membentuk Influencer Academy ini, orang taunya kita bertiga yang membentuk. Jadi sebenarnya itu saya yang idenya, karena memang saya waktu itu jadi mentor untuk Sis Taiwan. Tapi misi sebenarnya itu awalnya itu orang mengira bahwa karena saya ingin supaya Sis Taiwan itu dirasakan oleh semua orang. Jadi semua dapat kayak pembelajaran dari Google lah gitu ya. Diajarkan cara presentasi, diajarkan macam-macam kelas lah gitu. Sebelum jadi influencer, karena di Taiwan itu seperti itu dari awal. Jadi dari awal Google Crossroads masuk ke Taiwan itu, mereka bikin acara Sis Taiwan. Jadi kalau mau jadi influencer harus belajar, diajari dulu beberapa pelajaran dari Google, dapat sertifikat apa baru jadi influencer. Terus saya bilang, kenapa di Indonesia nggak ada gitu. Terus kenapa influencer lain tidak merasakan gitu, yang di luar negeri akhirnya dibikin. Awalnya sih orang-orang mungkin mengiranya seperti itu. Tapi sebenarnya misi sebelumnya itu saya pernah bicara waktu itu zaman VNT, Mbak Nurjana, ingat tahun 2000 berapa ya? 2020 ya? VNT. Ya. Nah, jadi ketika zaman VNT itu kan kita bikin acara VNT itu 10 bulan ya kalau nggak salah. 3 bulan. 3 bulan. Kota apa waktu itu ya? 13 kota ya waktu itu. Nah, jadi kan waktu itu kan ada banyak influencer tuh Mas Joni, ada 12. Nah, kebenaran kan influencer itu kan udah pada berlatih berbicara kayak gini kan, kayak Mas Joni, Mbak Nurjana itu udah terbiasa lama-lama karena udah sering muncul gitu. Nah, jadi ada perusahaan di Indonesia yang tertarik untuk bekerja sama influencernya Crossroads gitu. Nah, saya itu udah 2 tahun ini mempersiapkan inginnya gitu kan, karena kita kalau misalnya terus kan kalau berkontribusi di Google Community itu kan judulnya volunteering ya. Volunteering yang sama dengan gratis gitu kan intinya kan, gitu. Tidak dapat apa-apa, paling dapat swag kalau misalnya dapat hadiah atau ikut campaign baru dapat hadiah seperti itu. Nah, saya tuh ingin mengumpulkan teman-teman influencer itu, dikumpulkan biodatanya, dilatih untuk bicara apa segala macam. Jadi ada perusahaan yang tertarik bekerja sama, ingin mengundang influencer kita untuk menjadi speaker, pembicara di acara-acara mereka yang notabene ada bayarannya gitu. Jadi kadang saya kalau mengerjakan sendiri gitu kan, jadwalnya bentrok ya, tidak bisa saya ambil semua gitu. Jadi saya pengen membagilah sama teman-teman yang lain ikut merasakan. Iya, gitu. Makanya saya bikin Influencer Academy ini. Dikumpulkan orang-orangnya, cuman yang lain nggak ada yang tahu nih, yang dari orang luar negeri nggak ada yang tahu, itu rahasia saya gitu, belum saya ungkapkan. Tapi saya omongkan ke yang Indonesia karena banyaknya itu proyeknya dari Indonesia. Kayak kemarin aja yang di kementerian, tahu nggak sih saya yang bicara di kementerian? Saya kan kemarin diundang ngomong di kementerian tuh, Kementerian Dalam Negeri yang sempat saya share minggu lalu. Oh itu ada bayarannya. Nah, itu ada bayarannya. Wow, kalau bicara di kampus-kampus pun itu sama, ada bayarannya gitu. Jadi saya tuh kayak profesional gitu ya. Iya, nah itu yang saya pengen dari influencer Indonesia. Oh, ya. Jadi ikut merasakan
kan gitu. Itulah sebenarnya misi saya gitu. Jadi memang orang taunya cuman oh iya nih Desti pengen famous, bikin influencer akademi gitu dianggapnya seperti itu. Malah ada yang bilang yang ngira itu idenya Saidul atau idenya Evan gitu kan. Saya hanya pengikut itu salah. Jadi sebenarnya memang idenya dari saya tapi nggak saya keluarin semua gitu. Baru sebagian rencana kedepannya tuh seperti itu. Jadi Ya, nanti kalau misalnya mau ikutan lagi tahun depan boleh karena kan Mbak Durjana belum lulus nih ya Mbak ya. Karena kan datang pelajarannya tidak cuma satu ya waktu itu 1 apa 2 gitu datang pelajaran kan harusnya 5 baru lulus. Nah jadi memang jadi acara tahunannya Google Crowdsource katanya Subam tuh ini piloting gitu kan percobaan lah beta testingnya gitu. Nah kedepannya guru-gurunya mungkin dari Google gitu ibaratnya kalau gurunya dari Google kan kita bisa dapat sertifikatnya atau bedalah ya skala pembelajarannya gitu. Tapi nanti saya sih ingin mengumpulkan orang-orangnya yang terbaik itu. Nah itu nanti mau saya kan saya suruh bikin self introduction itu loh yang di merah kuning hijau biru itu kan. Yang di slide. Nah itu tuh perkenalannya. Jadi tuh saya kumpulin nanti yang di sini. itu orang kemarin ya. Iya. Itu saya pilih-pilih nanti mana yang lulus itu saya kumpulin di satu buku. Jadi ketika nanti perusahaan minta ini para pembicara kita silakan nanti tinggal ditambahin. Nah ini ahlinya bidang ini ahlinya bidang ini seperti itu. Makanya kemarin saya kasih semangat, ayo kalau misalnya mau berbicara apapun tentang misalnya public speaking atau apa itu silakan mau sharing jadi speaker gitu. Nah kayak kemarin siapa student tuh Kapten Kuning ya, si Niavo ya, terang Vo Nia, iya terang Vo Nia. Vietnam apa ya? Orang Vietnam. Dia tuh influencer nomor 1 di Vietnam kayak Pak Budinya Indonesia si Trangvo itu. Nah itu saya tertarik juga sama dia. Nanti dia juga akan dimasukkan karena dia kemarin ngasih seminar public speaking itu bagus. Mudah dimengerti bahkan slide-nya saya contoh gitu. Iya, bagus sebenarnya itu belajar. Saya ngasih seminar public speaking di salah satu kampus ya, bayarannya nggak besar tapi lumayan lah ada uang transport gitu ya. Saya ngikutin dari presentasinya dia, caranya dia karena penjelasannya itu mudah dan ketika sesi praktek si mahasiswanya itu langsung jalan bisa gitu. Saya langsung nemu oke, ini calon public speaker dari 30 orang itu ada 5 yang bakal jadi public speaker hebat tuh udah kelihatan gitu. Wow, aku suka kayak gitu. Makanya itu sih misi saya. Jadi memang orang tuh ngiranya ngapain sih pengen eksis bikin ini. Sebenarnya enggak, saya mau bagi-bagi rezeki. Aduh kita gratisan dulu ya zaman sekarang ya. Gitu. Kalau bisa kan ada benefit, bener gak Mas Joni? Rasa banget banyak manfaatnya apa benefitnya itu. Iya, gitu kan. Gitu. Jadi tidak hanya kontribusi Google, kita juga harus manfaatin Google. Saya mikirnya gitu. Saya orangnya seperti itu karena sebenarnya saya lulusan ekonomi. Dekat Surabaya. Ekonomi manajemen. Jadi harus ada take and give, bener gak? Iya, masuk kita yang ngasih terus kan. Kita juga pengen juga dikasih kan. Iya. Jadi kayak yang fasilitator I'm Remarkable juga sebenarnya itu dapat dari Google-nya gitu. Makanya suka suruh isi formulir. Nah, yang dari isi formulir yang itu dapat gitu. Makanya memang misi saya sih gitu kalau bisa kita jangan hanya dimanfaatkan sebagai kontributor tapi kita juga bisa memanfaatkan dapat benefit juga dari situ. Enggak hanya ilmu, enggak hanya networking, kalau bisa dapat uang juga. Nah itu ya penting itu buat beli paket kuota. Semoga jadi semangat di komunitas ya. Kalau aku ya nanti kalau ada info kesempatan itu nanti saya kabarin. Oh iya, ini nanti next saya mau Mas Joni domisili mana Mas sekarang? Jauh ya, boleh. Timur ya. Sidoarjo kok nggak salah belum ada influencer ya, kalau nggak salah. Belum ada. Baru. Oh ada Sidoarjo 1 itu Mas Andika namanya. Itu Mas Andika. Muhammad Andika itu Sidoarjo sama satu lagi Mas Fahmi Adimara. Nanti kalau misalnya kadang-kadang kan kita influencer itu suka diminta untuk jaga stand booth-nya Google Crowdsource, nanti bisa ikutan. Aku udah 2 kali. Iya, bisa ikutan. Jadi nambah networking ya. Kenapa saya tuh suka ngajakin, ayo ikut. Kenapa? Karena biasanya kalau di acara-acara kayak gitu tuh ada orang Google-nya, Mas.
Iya dari benar-benar. Google Indonesia yang datang. Kan kalau bisa berkenalan, ngobrol-ngobrol apa segala macam kan lumayan ya. Gitu ibaratnya kali aja ada kesempatan Iya. kesempatan gitu. Nanti bisa di-sharing juga kan ke murid-murid gitu. Kemarin ketemu orang Google gini. Itu beda loh rasanya. Karena saya merasakan sendiri. Dari Saya itu Sidoarjo nggak kemarin, bisa ya Mbak? saya Mungkin kebetulan dapat sekarang lagi transportnya nganggur. mungkin. Kemarin tuh saya kerja di perusahaan aplikasi dan di kantor saya tuh saya terkenal orang Google tuh bilangnya gitu. Jadi urusan masalah Google apapun itu minta tolong ke saya. Jadi kantor saya ke aplikasinya tuh kemarin beli aplikasinya Google Maps. Itu saya tuh yang suruh bagian ngurusin nelfonin ke kantor Google caranya beli Google Maps gimana buat dimasukin ke aplikasi saya gitu. Waktu itu seperti itu. Jadi emang pengalamannya tuh luar biasa sih dari komunitas ini. Sama nanti mohon maaf ya Mas Joni yang jauh aku ngasih tahu Mbak Nurjana. Nanti mau ada meet up offline di Jakarta Mbak Nurjana kalau bisa datang ya. Kebenaran Google Crowdsource dapat tiket nonton gratis 100 tiket untuk film Inang. Itu nanti Mbak Nurjana aku berarti bikin listnya nanti abis ini karena kan sekarang masih heboh Mbak Linda ya biar Mbak Indah nanti besok aku sharing itu nanti boleh bawa keluarga misalnya Mbak Nurjana mau ngajak tetangga mau ngajak suami mau ngajak anak boleh. Terima kasih Mbak. Iya. Booking aja berapa tiket gitu karena kami sedia 100 tiket buat Google Nah, nontonnya di Jakarta. Iya, sama ntar Sidoarjo kebagian. Aku di daerah Jawa aku kabarin ya. Itu 100 tiket untuk nonton bareng di pasar di Blok M, Plaza Blok M. Nanti kita ketemu di sana tanggal 16 Mbak Nurjana. Mbak Nurjana nanti booking aja berapa tiket? Saya mau 10 tiket misalnya mengajak tetangga itu silakan. Iya, mau banget. Cuman mohon maaf filmnya horor nggak apa-apa ya. Yang penting gratis. Kami saya tuh senang nonton film horor ya. Terima kasih. Iya, yang penting gratis ya. Gitu. Nah itu juga salah satu benefit tuh dengan kita bernetworking itu kita bisa dapat kayak gitu-gitu gitu. Aku tuh pengennya kayak gitulah gitu. Semoga nanti komunitas kita makin. Jangan kapok ya Mbak. Mas Jenny belum gabung Crowdsource Indonesia ya Mas? Amin. Terima kasih. Belum. Oh ya udah nanti aku sharing nomornya ke Pak Budi biar dimasukkan ya. Di situ dari seluruh Indonesia kumpul semua di situ. Belum itu ya. Belum masuk di Yellow Student ya apa Yellow Academy ya? Begitu sudah. Di Ina Crowdsource. Ina udah masuk apa? Belum masuk. Ya makanya nggak ada namanya. Aku masukin. Iya, aku masukin. Ya udah gitu aja. Sekali lagi sukses keren acaranya. Terima kasih Mbak Desti, Mas Joni. Nanti aku minta isi formulir lagi ya Mas Joni yang kemarin diisi lagi. Ceritain yang hari ini ada berapa orang yang bergabung. Mbak Nurjana juga nanti aku kasih biar dapat poin dari Subam. Ya, sip. Terima kasih banyak. Ya, makasih banyak sukses. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya Mas Joni ya. Mudah-mudahan bisa kolaborasi lagi juga dengan teman-teman ya. Salam sukses ya. Sehat selalu. Ya. Iya, izin live.